Kebijakan pertama Presiden Donald Trump, deportasi massal, pembatalan perjanjian iklim Paris, dan kenaikan tarif impor baik bagi sekutu maupun rival geopolitik. Kebijakan apa yang paling diantisipasi di 100 hari pertama kekuasaan Donald Trump? Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilihan konservatif di dalam negeri sembari memproyeksikan kekuatan Amerika Serikat di luar negeri. Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat sendiri, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau sekedar regulasi. Setumpuk dokumen Purpose diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari 2025 mendatang. Dalam wawancara TV di Meet the Press pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani banyak perintah eksekutif pada hari pertama. Purpose tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko. Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Malison, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg. Namun begitu, kekuasaan Trump tetap bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan. Pemerintah lainnya hanya mengawal proses pembuatan peraturan federal yang lambat yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sejak awal, Trump telah berpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan serat pelanggaran HAM. Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencarian suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses. Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal sebelum beralih ke imigran gelap lainnya. Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerjasama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang. Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada kerja terampil dan calon mahasiswa asing. Trump juga menegaskan di acara Meet the Press bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas hari ke-1. Jika memungkinkan melalui tindakan eksekutif, kami akan mengakhirinya karena ini konyol. Gagasan itu menyarankan perubahan mendasar pada konstitusi karena prinsip bahwa siapapun yang lahir di tanah Amerika Serikat adalah warga negara Amerika tertanam dalam amandemen ke-14 Undang-Undang Dasar. Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan Cina, mitra dagang terbesar Amerika Serikat, dikenakan biaya masuk yang lebih tinggi. Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan, kata Malison. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru. Meskipun Presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan. Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi
Dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian, kata Malson. Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di Amerika Serikat, terutama selama masa kampanye Pilpres. Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat. Di masa jabatan kedua, Trump berjanji untuk menambah penambang minyak mentah termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran jika pemerintahannya akan menarik diri dari perjanjian iklim demi membuka jalan bagi penambang baru. Trump tidak menanggapi serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan. Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam 2 tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres. Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang. Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028. Jadi, apapun yang ingin dicapai harus terjadi dalam satu periode, kata Malson. Ternyata begitu banyak kebijakan bombastis yang akan dikeluarkan oleh Trump pada saat menjabat 20 Januari mendatang. Menurut kalian, mampukah Trump merealisasikan semua kebijakan dalam satu periode? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.